Tanpa kita sadari bahwa bukan orang lain sebenarnya yang menghancurkan hidup kita, tapi kita sendirilah yang menghancurkan hidup kita secara perlahan. Untuk sukses, kerja keras saja tidak cukup. Ada banyak komponen yang harus kita ketahui serta kerjakan untuk memenuhi sebuah kesuksesan itu. Sukses itu berpola, begitu juga dengan kegagalan. Kegagalan pun pasti ada polanya. Ada 5 hal yang akan menghancurkan hidupmu secara perlahan. Yang pertama, membandingkan dirimu dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang lain kadang dianggap sebagai sebuah motivasi. Tapi ketika kita membandingkan sesuatu yang dia punya dengan sesuatu yang kita tidak punya, justru malah makin membuat kita semakin tidak percaya diri. Misalnya, kamu membandingkan dirimu dengan temanmu yang diciptakan dari lahir dengan paras yang sangat cantik. Sedangkan kamu diciptakan dengan paras yang biasa-biasa saja. Kita ini berbeda. Orang tua kita beda, tidak sama. Tiap manusia memiliki takdir dan penciptaannya masing-masing. Tapi, yang harus digarisbawahi adalah bahwa manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mungkin kamu bisa kurang dari hal yang lain, tapi pasti kamu akan dilebihkan dalam hal yang lain. Jangan selalu membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Jangan selalu membandingkan hidupmu secara nyata dengan postingan orang lain di media sosial. Tidak adil rasanya. Kalau kamu selalu membandingkan, maka kamu akan selalu merasa kurang dan selalu berpikir bahwa Tuhan memperlakukanmu secara tidak adil. Belajarlah untuk menerima kekurangan dan mulailah mengasah kelebihan. Tuhan itu sangat adil, kita aja yang tidak bersyukur. Yang kedua, terlalu baper. Menggunakan perasaan dalam setiap tindakan kita adalah hal yang baik. Saat rasa dan logika seimbang, maka setiap kerjaan dan setiap keputusan akan sesuai dengan porsinya. Tapi sesuatu yang terlalu akan sangat tidak baik. Sama halnya dengan terlalu baper. Orang yang bapernya over akan cenderung selalu negatif dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Contohnya, ketika kita komen di foto Instagram teman, tapi kebetulan pada saat itu teman kita tidak bisa membalasnya karena mungkin tidak melihatnya. Kamu pun menjadi kesal dan terus berpikir kenapa temanmu tidak membalas komen kamu. Akhirnya, banyak prasangka terhadap teman kamu dan juga terhadap dirimu sendiri. Terlalu baper bisa bikin kamu susah menerima kritikan karena menurut kamu kritikan itu bisa menjatuhkan kamu. Terlalu baper akan membuat kamu gampang marah dan akhirnya kamu akan kehilangan banyak teman karena teman-teman kamu menjauhi kamu karena takut menyinggung perasaan kamu yang terlalu sensitif. Kamu akan susah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kenapa? Karena kamu orangnya selalu negatif thinking kepada orang lain, apalagi pada orang baru. Jangan terlalu baper dengan postingan orang. Siapa tahu dia hanya ingin mengingatkan dirinya sendiri. Jangan terlalu baper dengan senyuman orang. Mungkin dia seperti itu kepada semua orang. Baper itu bagus, tapi terlalu baper itu bisa menghancurkan hidupmu secara perlahan. Yang ketiga, sering protes dengan keadaan. Mungkin mayoritas orang-orang di dunia ini akan mengatakan bahwa hidup itu anugerah. Tapi ternyata ada sebagian orang yang merasa hidup itu penuh ketidakadilan dan penuh kesedihan. Bahkan kata-kata mereka kalau lagi membela diri itu seperti ini. Aku itu tidak ingin dilahirkan seperti ini. Jika bisa memilih, aku tidak ingin dilahirkan. Siapa yang bisa memilih lahir dari anaknya siapa? Anaknya dokter mungkin, profesor, pemulung, tukang ojek, atau siapapun itu. Hidup itu proses, bukan banyak protes. Bill Gates mengatakan, lahir dalam kondisi miskin itu bukan salah kita. Tapi mati dalam kondisi miskin itu mutlak salah kita. Hidup itu anugerah. Hidup kita ini tidak lama. Jangan habiskan energi dan waktumu hanya untuk merundungi nasib. Jangan sia-siakan usiamu hanya untuk selalu protes dengan keadaan. Lebih baik nikmati dan syukuri apa yang terjadi. Kalaupun sakit dan kepedihan yang diberikan, berarti Tuhan lagi menyuruh kita untuk melatih kesabaran. Karena hidup ini diciptakan dalam 2 kutub. Ada gelap sebelum ada terang. Pasti ada hujan sebelum ada pelangi. Pasti ada kepedihan sebelum ada kebahagiaan. Berbahagialah seberat apapun cobaanmu. Yang keempat, tidak mau beradaptasi dengan perubahan. Hidup ini bukan status quo, menetap, tidak bergerak, dan tidak ada perubahan sama sekali. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Ada perjalanan yang mendaki menuju tempat yang lebih tinggi, ada perjalanan menurun, ada yang belok kanan, ada pula yang belok kiri. Kenapa dinosaurus punah? Karena dinosaurus tidak mau berubah. Salah satu ciri-ciri orang yang cerdas adalah dia mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Hidup ini adalah proses perubahan. Teruslah belajar dan beradaptasi. Kamu akan punah apabila kamu tidak bisa beradaptasi. Yang kelima, dikelilingi oleh orang-orang yang salah. Menjadi apa kita di tahun-tahun yang akan datang, itu akan ditentukan oleh 2 hal.
buku apa yang kita baca, dan dengan siapa kita bergaul. Bergaul dengan tukang parfum, maka kita akan selalu wangi. Bergaul dengan maling, maka kita bisa menjadi maling. Bergaul dengan orang yang banyak drama hidupnya, maka hidup kita pun hanya menjadi panggung sandiwara. Dengan siapa kita bergaul akan membuat hidup kita sukses atau malah bisa menghancurkan kita. Berteman dengan orang baik itu bisa melapangkan rezeki, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang baik itu adalah rezeki yang luar biasa. Sukses itu hanya milik orang-orang yang percaya dengan dirinya, tidak terlalu baper, tidak banyak protes dengan keadaan, selalu bisa beradaptasi dengan perubahan, dan selalu dikelilingi oleh lingkungan yang memaksa dia untuk bisa sukses. Terima kasih.